Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengajarkan kepatuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, dalam perbincangan ini kita itu seringkali repot ya menghadapi anak yang bukan saja tidak patuh gitu, tapi sebenarnya kondisi anak yang tidak patuh itu sebagian besar orang mengatakan ya itu normal, itu kan anak ya memang gitu Pak. Tapi sebenarnya bagaimana itu Pak Eman? Ya betul, ketidakpatuhan itu seringkali kita katakan sebagai normal di dalam batas-batas tertentu. Tetapi kita tetap perlu memberi batasan kepada anak, karena tanpa arahan dan batasan yang orang tua berikan, anak tidak akan belajar tentang arti disiplin dan rasa tanggung jawab. Memberi batasan itu berarti kita ada kalanya harus memaksa mereka untuk patuh. Artinya tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini dengan sifat kepatuhan gitu, otomatis patuh gitu Pak. Untuk setiap anak yang normal, ketidakpatuhan adalah suatu cara sebetulnya bagi anak untuk menyatakan ini sesuatu yang wajar, yang normal bagi anak yang cukup sehat. Iya, seringkali kelihatan anak yang masih sangat kecil pun, yang baru berusia beberapa minggu, itu kadang-kadang disusui pun menolak gitu Pak. Apakah itu sudah merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan? Belum tentu ketidakpatuhan. Jadi bisa saja karena mereka masih bayi, itu merupakan respon yang spontan, yang terjadi secara otomatis, jadi dia menolak sesuatu yang nggak enak. Ya, atau mungkin sedang kenyang dan sebagainya gitu Pak? Iya betul. Yang penting dia merasa dia ingin atau tidak ingin melakukan atau diberi susu misalnya. Iya. Tadi Pak Eman katakan sampai batas-batas tertentu itu nggak apa-apa gitu. Nah, batas-batasannya itu apa Pak Eman? Batasannya adalah kalau misalnya kita melihat anak-anak ini sudah tidak patuh, maka kita mesti melihat apa itu yang membuat dia tidak patuh. Karena ada banyak sebab yang bisa menjadikan anak tidak patuh. Apakah itu suatu pernyataan bahwa dia ingin menyatakan saya ini berbeda dari Anda, dari orang tua. Saya adalah seorang yang unik, yang punya pribadi sendiri. Nah, kalau hanya seperti ini, juga diberi ruang, diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya, supaya dia bisa menjadi lebih mandiri. Hanya kadang-kadang kan Pak Heman, membedakan itu yang sangat susah ya. Ketika anak memang lagi ingin mengembangkan diri, tapi mungkin dari orang yang lebih dewasa melihatnya, loh ini ketidakpatuhan gitu. Betul, memang susah untuk membedakannya. Jadi untuk membedakannya perlu juga kepekaan dari orang tua untuk membedakan, untuk merasakan mana yang ketidakpatuhan, mana yang sesungguhnya itu reaksi yang normal dari anak. Sebenarnya apa sih Pak Herman perlunya kita itu mengajarkan kepatuhan kepada anak itu? Untuk semua segi saja, kita perlu memberikan latihan-latihan. Nah, untuk ini misalnya dia merasa ingin membentak atau merasa tidak ingin menuruti orang tuanya, tidak ingin mendisiplin dirinya, dia tidak ingin didisiplin. Karena pada dasarnya setiap anak itu mempunyai, setiap kita bahkan itu tidak ingin begitu saja mengikuti hal-hal yang tidak enak bagi kita. Seperti itu, kadang-kadang kita memerlukan latihan-latihan bagi anak. Nah, dengan latihan-latihan ini antara lain yaitu membuat mereka patuh, membuat mereka mengikuti apa yang kita inginkan.
Tetapi memang kita perlu berhati-hati kapan kita perlu memaksakan anak untuk mengikuti keinginan kita. Keinginan yang seperti apa itu juga kita perlu uji, perlu kaji. Apakah Pak Herman bisa memberikan contoh latihan-latihan yang dimaksud tadi, Pak? Misalnya saja ada anak yang harus belajar menghadapi ulangan besoknya, tetapi dia ingin bermain terus. Nah, ini masalah disiplin dan tanggung jawab. Kita tahu dengan persis bahwa anak ini mempunyai waktu yang cukup untuk bermain. Dia harusnya sudah cukup bermain, dan dia sekarang ini bisa belajar dengan baik kalau dia mau. Artinya dia tidak dalam keadaan lelah, mengantuk, lapar, atau sakit. Tetapi karena dia tidak mau belajar, ini saatnya kita perlu memaksanya untuk belajar. Nah, ini salah satu contoh. Jadi dipaksa untuk patuh begitu, Pak ya? Betul. Kadang-kadang anak memerlukan paksaan untuk patuh. Nah, silakan. Kalau situasi seperti tadi itu bagaimana tuh, Pak Herman? Dalam situasi seperti ini ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Nah, ini beberapa cara ini misalnya kita yang pertama tetapkan dulu peraturan yang ingin kita terapkan dengan sanksi yang sesuai dengan kesalahan mereka. Artinya tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Jadi kita pikirkan lebih dulu sanksinya seperti apa. Salah satu sanksi yang dapat kita lakukan adalah misalnya mencabut hak mereka atau kesenangan mereka. Umpamanya membatasi mereka menonton TV lebih lama, atau melarang mereka keluar rumah sesering biasanya. Nah, ini sanksi ya. Jadi bukan satu larangan setelah perilaku itu terjadi, tetapi kita tetapkan dulu sanksinya. Dan kedua, kalau terjadi pelanggaran, segera terapkan sanksi yang telah ditetapkan itu. Kemudian yang ketiga, siapkan situasi yang dapat membuat mereka mau tidak mau harus belajar menurut jadwal yang ditetapkan. Misalnya, setiap jam belajar itu, orang tua ada di tempat itu dan duduk bersama mereka. Mengawasi mereka, mungkin orang tua tidak perlu harus terus-menerus mengetes mereka, menguji mereka, dan sebagainya. Tetapi cukup orang tua mendampingi mereka, orang tua bisa membaca buku. Ini hanya salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Dan penerapannya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Tapi itu kan juga sangat tergantung pada umur berapa anak itu bisa kita terapkan sanksi seperti ini, Pak. Kalau masih terlalu kecil kan sulit juga. Ya, betul. Karena itu kita juga perlu melihat usia perkembangan anak. Memang kita tidak bisa memaksa anak melampaui kemampuan dari usia perkembangannya. Umpamanya saja anak usia 3 tahun, 4 tahun, daya konsentrasi mereka mungkin paling lama itu hanya 15 menit saja. Dan ketika mereka belajar pun mereka perlu banyak istirahat dan mungkin juga perlu banyak gerak. Nah, kita kadang-kadang sebagai orang yang awam dalam hal ini kan mau menetapkan suatu sanksi itu yang sulit gitu, Pak. Kadang-kadang ukurannya adalah ukuran untuk kita atau untuk anak yang sudah lebih besar daripada anak yang mau kita didik untuk patuh ini. Betul, itu tidak mudahnya di sana. Dan kita perlu belajar juga saling menyesuaikan diri dengan anak. Jadi selain kita meminta anak untuk patuh, kita juga perlu memperhitungkan daya kekuatan anak. Itu sebabnya tadi saya kemukakan misalnya sebelum kita memberikan paksaan atau sanksi, kita harus memperhitungkan juga dan kita mesti fleksibel melihat apakah mereka di dalam keadaan lapar, kebutuhan emosinya apakah sudah tercukupi, kebutuhan fisik mereka apakah tercukupi. Juga termasuk bukan saja usia, tetapi misalnya kalau anak di dalam keadaan sakit, tentu saja mereka rewel, itu sudah otomatis. Dan kita mesti juga menempatkan diri kita dan perasaan kita pada keadaan anak pada saat itu.
Bicara soal paksaan itu Pak Heman ya, kadang-kadang orang tua juga mengalami kebingungan karena khawatir anaknya tuh jadi mentalnya harus dipaksa gitu seolah-olah gitu. Kalau nggak ada itu tanggung jawabnya tetap nggak ada. Padahal kan tadi sebenarnya tujuan kita melakukan ini untuk membangkitkan disiplin dan tanggung jawab Pak ya. Iya. Kadang-kadang justru sepertinya kayak mesti didorong terus baru jalan begitu. Iya. Kenapa anak nantinya berkembang selalu harus didorong dan sebagainya itu karena kita terlalu menghendaki anak itu patuh, 100% patuh, sehingga anak tidak punya ruang bergerak lagi. Anak tidak mengembangkan dirinya, kemandiriannya, seperti yang tadi pertama kali kita bicarakan, seperti itu. Jadi anak perlu mempunyai ruang gerak juga. Bagaimana caranya kita bisa membuat anak mempunyai ruang gerak yang cukup? Salah satunya adalah kita tidak mengatur hal-hal yang terlalu mendetil. Jadi kita memegang terutama hal yang umum, yang prinsipnya saja. Jadi misalnya tentang jadwal belajar dan sebagainya, kita perlu fleksibel tentang ini. Yang penting adalah anak menyelesaikan belajarnya. Jadi bukan yang penting berapa jam dia belajar. Nah, mungkin prinsip-prinsip ini yang kita perlu atur. Sedangkan hal yang kecil-kecil ya, misalnya mereka menumpahkan air minum dan sebagainya, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, kita hanya perlu melatih mereka supaya lebih hati-hati aja. Tetapi kita tidak perlu memaksa mereka. Ya, ketergantungan akan dipaksa ini Pak Eman yang makin lama makin tumbuh. Misalnya tadi Pak Eman katakan kalau belajar itu didampingi orang tua walaupun orang tuanya baca buku dan sebagainya. Nah, ada anak yang kalau orang tuanya enggak di rumah gitu karena ada undangan atau apa, dia enggak belajar gitu Pak Eman. Iya. Jadi memang nanti di dalam perkembangan itu pada awalnya karena anak itu cenderung untuk memang menunjukkan dirinya dan kemudian tidak patuh, maka kita memang melatih mereka untuk patuh terlebih dulu. Tetapi setelah mereka bisa patuh, terutama di dalam hal yang prinsip, di kemudian hari kita perlu memberikan kelonggaran dan kebebasan secara bertahap, sehingga anak belajar untuk menguasai dirinya. Hanya kalau kita melihat bahwa mereka sudah terlalu banyak menyimpang dari yang kita harapkan, itu baru kita memberikan batasan lagi. Tetapi batasan itu semakin hari harus semakin longgar dan semakin banyak tanggung jawab kita perlu bebankan kepada anak. Salah satu contoh, ada kemungkinan kita perlu membiarkan aja anak itu gagal 1-2 kali ulangan. Dan biarkan mereka untuk merasakan apa itu kegagalan dan sebagainya. Untuk anak ini Pak Eman ya, seringkali mereka itu merasa kepatuhannya kepada orang tua itu hanya menguntungkan orang tua, sedang di pihak dia itu hanya dirugikan saja dengan adanya kepatuhan. Nah, ini bagaimana Pak Eman? Ya, seringkali begitu karena mereka tidak dari awal mereka belajar untuk bertanggung jawab. Jadi di dalam hal ini sesuatu yang dipaksakan dari luar itu hanya pada awalnya, dan nantinya kita harapkan sesuatu yang dari luar ini bisa tumbuh dari dalam. Salah satu caranya adalah kita perlu memuji anak, membesarkan hati anak, menghargai anak, sewaktu anak bisa mengerjakan sesuatu itu dengan sendirinya, secara otomatis, tanpa disuruh dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu harus dihargai. Jadi, begitu anak bisa melakukan sesuatu sendiri, kita perlu lepaskan, kita biarkan mereka, lalu kita sekali-sekali memuji mereka, sekali-sekali menghargai mereka. Kondisi itu kan seringkali tidak stabil gitu Pak. Kadang-kadang pada suatu saat anak itu kelihatan bisa dilepaskan gitu ya. Tapi beberapa hari kemudian dia kelihatan sebagai anak yang kalau tidak dipaksa tidak jalan lagi gitu.
Ya, ini baik sekali ya. Ini memang sehari-hari yang kita temukan. Karena itu kita tidak bisa serta-merta sekaligus melepaskan anak. Jadi memaksa mereka untuk taat pertamanya, kemudian setelah mereka bisa perlahan-lahan dilepas. Seperti contoh tadi, di dalam hal ulangan misalnya, mereka tidak bisa belajar sendiri kalau nggak disuruh. Nah, coba kita lepas. Kita lepaskan tentu tidak sepenuhnya begitu. Kita bertahap. Kita katakan kepada anak, nah, sekarang kamu sudah lebih besar ya sekarang. Jadi, Papa dan Mama ingin memberikan kamu kepercayaan lebih besar. Papa dan Mama ingin melihat kamu bisa belajar sendiri. Jadi, untuk hari ini dan besok, Papa Mama coba tidak mengawasi kamu. Ya, kami harapkan kamu bisa mengatur sendiri. Dan kita evaluasi. Setelah misalnya ternyata mereka gagal, lalu kita bicara dengan anak kembali. Kita tanyakan, kenapa kamu kelihatannya kok susah kalau misalnya Papa Mama lepas. Gimana? Bagaimana caranya ya? Apakah kamu mau Papa Mama bantu lagi supaya kamu bisa lebih baik nanti? Kalau misalnya anak bilang, enggak, saya mau berusaha lagi, Papa Mama perlu memberikan kepercayaan kembali. Tetapi kalau anak bilang, mau minta tolong Papa Mama, berarti ada tumbuh dari dalam rasa tanggung jawab itu mulai bertumbuh begitu. Jadi kita sepertinya mau mengajarkan kepada anak sisi-sisi mana yang memang benar-benar mereka harus lakukan seperti yang orang tua inginkan, tapi sisi-sisi mana yang mereka bisa lakukan dengan cara mereka, begitu Pak Henry? Iya, betul Bu Esther. Ini kesimpulan yang baik sekali. Ada orang tua yang menggunakan momen ulang tahun anak, Pak. Jadi setiap anak itu ulang tahun, pada saat ulang tahunnya itu langsung diberitahukan, sekarang yang ini kamu kerjakan sendiri, yang ini tanggung jawabmu. Dan nanti dievaluasi memang seperti Pak Iman katakan itu. Kalau gagal, minta dipendampingkan, didampingi lagi. Dan nanti tahun berikutnya juga akan tambahkan lagi gitu Pak. Iya, betul. Ya, ini salah satu cara yang bisa dilakukan oleh keluarga. Momen yang baik, ulang tahun. Atau momen lain adalah kenaikan kelas. Ya, itu bisa gitu. Tahun baru Pak ya. Ya, contohnya yang berkesan itu karena ulang tahun ini kan sifatnya pribadi gitu dia. Iya. Jadi betul. Itu hari istimewa buat dia, dan dia katakan, nah ini tanggung jawabmu ditambah lagi karena kamu sudah bertambah usia, ya tanggung jawabnya bertambah, tapi juga haknya diberikan gitu Pak Iman. Ya, ini ide baik. Mengenai anak-anak itu Pak Iman, yang keras kepala itu artinya yang sukar sekali untuk menurut, itu bagaimana kita menghadapinya? Pertama-tama kita mau melihat penyebabnya dulu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan apa-apa, kita harus tahu penyebabnya sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan lebih tepat. Jadi saya mencatat ada beberapa kemungkinan penyebab anak bisa keras kepala dan sangat sulit diatur, karena ada kemungkinan mereka sedang menghadapi problem yang perlu diatasi. Yang kemungkinan pertama adalah anak itu bermasalah karena menanggung stres yang besar. Dia tidak mampu menanggulangi stres itu, dan sebagai akibatnya dia memberontak, menjadi keras kepala. Stres salah satunya yang paling umum adalah masalah keluarga justru, yaitu ketidakharmonisan di antara ayah dan ibu dari anak ini. Jadi anak ini mau memberontak atau frustrasi tidak bisa menyatakannya. Jadi dia melakukan tindakan yang memberikan kepadanya label keras kepala. Lalu kedua, ada kemungkinan karena orang tua salah menanganinya. Jadi misalnya sudah terlalu sering anak ini dihukum terlalu keras, atau sebaliknya orang tua membiarkan anak ini sehingga anak ini bisa bertindak sewenang-wenang. Waktu mau diatur, anak ini jadinya susah untuk diatur. Jadi dia menjadi sangat keras kepala. Yang ketiga, mungkin memang secara bawaan anak itu tergolong anak yang sulit. Salah satu
penelitian ada yang mengatakan bahwa ada anak yang sejak lahir memang kurang peka terhadap rasa sakit. Jadi dihukum seperti apapun, ya dia nggak merasa sakit, atau bagi dia rasa sakit ini ya bisa dia tanggung seberapa sakit pun. Anak-anak ini cenderung impulsif, jadi artinya susah untuk mengendalikan diri, tidak peka terhadap perasaan orang-orang lain. Jadi pada anak-anak ini, anak ini akan menjadi keras kepala dan susah untuk ditundukkan dan dijadikan lebih taat. Sepertinya aturan yang bisa kita pakai untuk anak-anak lain, untuk anak-anak keras kepala ini harus double begitu Pak ya, seolah-olah ya? Iya, atau kita menggunakan cara yang berbeda di dalam pendekatannya. Misalnya gimana Pak? Salah satunya, kalau misalnya itu berasal dari kondisi pernikahan, jadi anak ini menanggung stres, maka kita harus mengupayakan perbaikan kondisi pernikahan. Ada anak yang mengalami tekanan berat, misalnya dari teman-teman maupun dari sekolahnya. Di dalam hal ini, orang tua perlu tahu lebih dulu apa yang dialami anak, dan kemudian mendampingi dia untuk menghadapinya. Mendampingi tidak harus kemana-mana mengikuti anak, tentu tidak. Tetapi bisa dengan kata-kata penghiburan, nasihat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini, orang tua yang pertama-tama harus lakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan relasi dengan anak. Jadi relasi ini akan mempermudah kita menuntut ketaatan, kepatuhan, kalau itu diperlukan. Dan yang ketiga, kita perhatikan juga apakah anak sudah tercukupi kebutuhan fisik dan emosinya. Terutama untuk anak yang keras kepala, barangkali kita tidak perlu melakukan paksaan. Kalau misalnya anak itu ternyata mudah untuk dibujuk, atau dia peka terhadap pujian. Kalau kita memuji dia dan sebagainya, dia bisa lebih menaati orang tuanya. Barangkali ini yang dia butuhkan. Iya. Pak Iman, apakah keras kepala atau seperti ketidakpatuhan itu nurun gitu Pak? Karena sering orang mengatakan anak ini keras kepalanya seperti kakeknya atau seperti ayahnya bahkan gitu. Ya memang seperti itu gitu. Ya, sebagian memang seperti sudah dikatakan tadi bahwa ada anak-anak yang secara bawaan seperti itu. Tetapi sebagian kita perlu perhitungkan, sebagian dari anak yang keras kepala itu bukan menurun secara bawaan, tetapi dia mencontoh, melihat contoh. Ada orang-orang dewasa yang dia hormati, ternyata mereka keras kepala, atau mereka memang tidak mudah ditundukkan, dan mereka meniru pola seperti ini. Ya, kadang-kadang kita tuh sebagai orang yang lebih dewasa atau orang tua bahkan itu sulit membedakan antara anak ini keras kepala, tidak patuh, dan punya kemauan yang kuat gitu Pak. Ya, betul. Jadi kalau anak ini punya kemauan yang kuat, kita tidak mematahkan kemauan yang kuat ini, tetapi kita mengarahkannya. Seperti misalnya, kalau di dalam hal selera ya, umpamanya soal makan. Ada anak yang sedemikian keras kepala sehingga misalnya kalau dia minta, saya mau minta nasi goreng, asalkan dia konsekuen, dia minta nasi goreng dan dia makan itu, bahkan ada sedemikian kuat kemauannya, dia habiskan, dia konsekuen, kita harus hargai konsekuennya. Ini soal selera, soal minat. Saya kira ini tidak perlu dipaksakan mereka untuk menyesuaikan diri dengan selera kita. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang kita harus dengan tegas. Kalau orang tua tegas, orang tua bisa menjaga wibawanya. Dan juga orang tua yang dihormati tetapi dekat dengan anak, ini lebih bisa menjaga kepatuhan dari anak ini. Karena di dalam masyarakat nanti, anak ini toh harus menyesuaikan diri
Ada saatnya dia harus memimpin, ada saatnya dia di bawah, ada saatnya dia harus patuh, ada saatnya dia juga tidak boleh patuh. Nah, jadi anak-anak perlu juga diberi kesempatan di dalam hal yang selera. Nah, itu terserah anak. Anak mau pilih baju apa dan sebagainya, sebaiknya kita berikan sedikit kebebasan. Tetapi untuk karakter, sifat-sifat baik dan sebagainya, nah itu kita perlu latihkan. Seringkali juga ketidakpatuhan itu timbul karena orang tuanya yang tidak konsisten gitu, Pak. Jadi tidak tegas tapi tidak terus-menerus tegas gitu. Jadi suatu saat dia perbolehkan, suatu saat dia melarang dan seterusnya, itu jadi anak bingung gitu, Pak. Ya, bukan saja bingung, ini baik sekali ya kasus seperti ini. Tetapi kalau orang tua tidak konsisten, anak juga akan bisa semakin keras kepala, semakin kuat kemauannya untuk melanggar. Karena dia tahu, ya, dia bisa lolos pada saat-saat tertentu. Jadi dia paksakan saja. Ya, Pak Eman, untuk menyimpulkan perbincangan kita pada saat ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Eman sampaikan? Saya ingin bacakan satu bagian Alkitab dari Amsal Salomo pasal 13 ayat 12. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Bagian firman ini mengingatkan kita sebagai orang tua, pada saat kita memaksakan atau kita mengarahkan anak kita supaya mereka patuh, mereka terutama bukan patuh kepada keinginan kita, tetapi kita mengarahkan mereka untuk taat kepada firman Tuhan. Dan kalau mereka bisa taat kepada firman Tuhan, mereka akan memperoleh balasan. Di dalam arti mereka akan memperoleh berkat dari Tuhan. Ya, itu saya rasa satu bentuk yang konkret yang perlu diajarkan oleh orang tua sedini mungkin terhadap anak-anaknya untuk patuh kepada firman Tuhan ini, Pak. Betul, Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Eman juga Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Terima kasih kembali. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengajarkan kepatuhan. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan